Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Batik Bacot Politik. Lanjut ya, kita reaksi videonya ya. Kita reaksi video-video TikTok. Kembali. Sesuatu yang membuat saya terharu. Saya berjalan kemanapun dengan istri saya. Istri saya sekarang menunggu di sana. Anak saya ada di bawah. Ada pesan yang disampaikan oleh anak kepada saya. Ayah, Pesan si Alam pada Pak Ganjar. aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selama ini aku kenal. Ada yang bawa-bawa nggak, Boy? Gini, Boy. Bawaannya kok mewek, Boy. Tolong, jika amanah itu diberikan kepada ayah, maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu. Ada yang politisi yang nyindir hanya untuk memenangkan bapaknya, anak dan istrinya turun kampanye kemana-mana. Loh, ini nyindir siapa nih? Nyindir Pak Ganjar? Apa nyindir sang putra mahkota yang bapaknya, pamannya, adiknya, iparnya kampanye gitu. Udah jelas-jelas dilarang, masih aja ikut kampanye gitu. Walaupun terselubung. Terus yang joget gini-gini apa ya, gimana tuh jogetnya itu sama istrinya itu, si ipar itu gimana itu, kan masih menjabat itu kampanye. Tapi ya, namanya juga eh, politisi, lawan politik, ya pastilah nyinyirnya seperti itu. Kan yang dibuat atau dilakukan oleh Mas Ganjar, Mas Alam dan Bu Atikoh itu kampanye fair, menyampaikan atau membantu seorang suami dan seorang bapak menyampaikan aspirasinya, menyampaikan visi misinya kepada rakyat seluruhnya. Ya, karena Bu Atikoh dengan muslimatnya, Mas Ganjar, Mas Alam kepada kaum milenialnya, jelas itu kan, dan ada yang dilanggar. Ketika Mas Alam sama Bu Atikoh kampanye, itu gak ada apapun yang dilanggar, gak ada aturan yang dilanggar. Tetapi ketika ada paman yang menjabat, walaupun tidak kampanye langsung, tapi dia yang membuat kegaduhan ini, sumber dari kegaduhan demokrasi pada tahun ini. Terus bapaknya, walaupun tidak dengan terang-terangan mendukung anaknya, putra mahkota, tapi dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa dukungan itu ada. Ya mau gimana pun itu anaknya kan gitu ya. Jangan nyalahkan Mas Alam yang membantu bapaknya menyampaikan visi misi karena nggak ada aturan yang dilanggar. Tapi ketika sudah presiden jabatan dan berkampanye terselubung dengan pembagian, katanya sih pembagian bansos dan terus tanda yang seperti ini juga di dalam mobil, sama kaki iparnya yang kampanye sama istrinya gini-gini, itu kan sudah melanggar karena dia masih punya jabatan. Ya, mau gimana lagi? Untuk Mas Alam silahkan terus berjuang, Mbak Tiko silahkan terus berjuang. Kami menitipkan perjuangan itu, kami berjuang lewat bawah, Pak dan yang lain, dan Ibu serta Mas Alam silahkan berkampanye dengan baik, sportif, dan jangan melanggar aturan yang sudah berlaku. Ketika sang matador sudah keluar kandang, maka banteng-banteng yang ada di luar sana akan mendengarkan instruksi dari sang matador. Ahok keluar, turun dari jabatannya untuk membantu kemenangan Ganjar. Amunisi yang bagus ini, karena Ahok punya masa yang militan juga. Ahok ini banyak militannya Pak Ahok ini, karena track record tidak bohong.
banyak orang yang mau mati untuk dia berjuang Si Samara lagi. Oke. di tahun 2019 dan mendatangi dia bilang, Pak, saya mau mati untuk Bapak. Melihat pendukungnya ratusan luka-luka, mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Dan Pak Prabowo menjawab, tidak, kamu harus hidup untuk saya, kamu tidak boleh mati. Disitulah beliau Samara dalam hal ini membela Pak Prabowo karena statementnya Pak Prabowo menyelamatkan satu orang yang mau mati untuk dia. Mudah-mudahan ini sebuah kejadian yang benar nyata satu, yang kedua menyadarkan Pak Prabowo sendiri bahwasanya nyawa satu orang itu sangat berarti. Karena yang saya tahu dari agama Islam, membunuh seorang manusia, satu orang manusia itu sama saja membunuh seluruh manusia. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengan kisah ini benar ya, menyelamatkan satu pendukung loyalisnya untuk tidak mati di medan pertempuran kemenangan dia 2019, karena informasinya baik entah itu diakui atau tidak, acara Kamisan itu ada, korban ada, dan pemecatan yang bertanggung jawab dengan hal itu sudah terjadi. Jadi saya tidak menyebut nama, kan yang jelas acara Kamisan ada, dan yang tertuduh ataupun yang bertanggung jawab sudah dipecat. Kalian mungkin bisa jawab, silahkan jawab sendiri. Saya tidak menyebutkan namanya. Menjelas sudah banyak menyebar bukti-buktinya. Demokrasi mulai tak sehat. Presiden dan menteri harusnya jadi contoh menjaga demokrasi, bukan memperlihatkan sikap tidak netral di pemilu. Etika moral bangsa harus tetap terjaga, itu yang dilakukan negara-negara demokrasinya maju. Pak Jokowi dengan ekspresi tertawa, ada Pak Zulkifli Hasan dengan manyun, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua PSSI, tawa sumringah. Ada Pak Bahlil dengan tatapan yang sinis pada Pak Jokowi. Ya, ini yang saya lihat di foto ini ya. Hartanto dengan senyum, dengan mata menyempit. Entah maksudnya apa. Yang jelas demokrasi mulai tidak sehat. Presiden dan menteri harusnya jadi contoh menjaga demokrasi, bukan memperlihatkan sikap tidak netral di pemilu. Indonesia tanah. Sang bapak mewariskan tahta kepada anaknya, tapi mewariskan hutang ribuan triliun kepada rakyat. Mudah-mudahan di pemilu 2024 kita mendapatkan pemimpin yang baik, bijaksana, berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada putra mahkota, agar tidak membangun dinasti kekuasaan, tetapi membangun negara yang kelak bisa berkuasa di dunia. Jangan nomor 1 sama nomor 3 yang maju ke putaran kedua, jangan bilang tidak mungkin. Yang tidak mungkin di dalam dunia politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi yang lain siapa bilang tidak mungkin? Sebenarnya kan kalau unggul biasa-biasa saja. Kita kalau unggul kita diam-diam saja, toh nanti akan menang. Betul tidak? Itu logika sederhana. Tapi hari ini LSI Denny Ja merilis bang angkanya 50,6 atau 50,7% per hari. Coba. Saya ini berulang-ulang di seluruh media TV di Desember, termasuk di TV One. Saya prediksi, ginilah, saya duga, bukan karena saya Eriko Sotarduga. Saya menduga-duga awal Januari, pertengahan Januari. Sotarduga bukan karena namanya Sotarduga ya, menduga-duga ya. Akan mendekati 50%, bahkan lebih dari 50%. Dan nanti lihat nih adik-adik, lihat nih para penonton TV One. Februari nanti sudah lebih dari 50% semua lembaga survei itu, bahkan mendekati 60%. Why?
Coba. Bang Habibur Rahman tanyakan. sampai angkat tangan. Bang. Nah, sekarang begini. Tadi nyebutkan apa surveinya? LSI Denny JA. LSI, iya. Coba LSI Denny tanyakan JA. siapa yang membiayai. Ayo. Dan nanti saya Bung Habibur Rahman, nanti saya akan sampaikan kepada fraksi kami di periode mendatang agar seluruh survei harus menyampaikan siapa yang membiayai. Tidak boleh lagi mengatakan ini membiayai. Tidak ada yang bisa membiayai dirinya sendiri kecuali apa? Litbang Kompas. Why? 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 Karena dia memang punya anggaran untuk itu. Kalau yang lain, survei nasional Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan minimum 1,2 miliar. Ada yang mampu menyelenggarakannya sendiri. Nah, jadi tanyakan sama LSI, Denny JA, siapa? Kalau tentang apa ya, survei pastinya yang punya modal, yang nyuruh ya. Karena kan lembaga survei itu lembaga sendiri, tidak BUMN. Artinya gini, namanya juga sudah lembaga yang mengerjakan sesuatu. Kalau tidak ada upahnya masa mau kerja sih gitu loh. Jadi siapa yang diuntungkan? Ya yang nyuruh gitu loh. Siapa surveinya yang besar? Ya yang bayar. Itu aja kok. Akhirnya gue dapet info buzzer cuy. Tuh, lihat tuh. Minimal follower 1000, akun aktif, tidak ada postingan paslon 1 dan 3, gercep membuat konten dan fast respon, gender feminin and male, sama gendernya laki atau perempuan. Kriteria mini follower 10.000, akun aktif tidak. Oh, kriterianya ini. Nano info 1000 tuh. Nih disuruhnya tuh 5 kali video tentang 02. Jadi saya nggak bisa berarti ya untuk jadi influencernya 02 ini, soalnya kan jelas saya nggak lurus. Siapa ini? Mata apa ini? Hah? Nggak bisa jadi influencernya ini yang dibayar sekian juta, 280.000. Itu ada hard selling, mengapa harus milih 02, terus ada suruh ke TPS pakai baju blue baby. Nih lu lihat nih, gue udah nyiapin bajunya nih. Tuh. Lagi baju itu saya nggak punya warna-warna seperti itu. Blue baby namanya itu ya. Selamat datang duit. Inilah politik di Indonesia. Sebenarnya itu memang bener tawaran untuk gue, tapi bukan di akun gue yang ini. Gue ada akun satu lagi dan itu udah 1000 followers. Jelas ya. Yang rame di TikTok, yang selalu datang di komentar-komentar akun gini. Di akun saya cuma 3000 sekian lah followernya TikTok. Banyak yang menyuarakan 02 gaspol, gemoy itu, dan rata-rata kalau saya hitung dari rata-rata yang komentar itu ya, dari yang pendukung 02 itu ya, rata-rata satu nggak ada postingannya, cuma 2-3 postingan, dan nggak ada pengikutnya, adanya cuma ya 10 maksimal gitu yang mengikuti dia, yang komentarnya saya. Kalau tidak ada fotonya gitu. Artinya cuma akun-akun anonim gitu, akun-akun buzzer gitu. Jelas banyak di video TikTok saya itu yang follower saya cuma 3000-an sekian lah. Tapi yang komentar itu ketika saya ngepost sebuah konten tentang 03 ataupun 01, itu 02 tuh nyerah membabi buta. Tapi dengan akun-akun yang saya rasa sih akun-akun keluar masuk itu. Saki Biru, siapa sih yang nggak kenal namanya? Menurutku seantero negeri pun sudah tahu ya nama Almas Saki Biru, karena Almas Saki Biru ini pernah menjadi perbincangan panas di Indonesia. Mungkin yang belum tahu nih saya kasih tahu ya, Almas Saki Biru ini adalah orang yang berjasa besar untuk majunya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Dengan proses waktu itu Almas Saki Biru ini menggugat
di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres dengan embel-embel yang pernah menjabat menjadi kepala daerah. Nah, dan itu akhirnya diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya Gibran Rakabuming Raka. Oke, gitu. Nah, putusan itu menjadi golden ticket untuk Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Nah, udah lama nih kita nggak dengar suara atau kabar berita tentang Almas Saki Biru. Nah, kemarin ada berita menghebohkan nih, bahwa Almas Saki Biru ini menggugat Gibran Rakabuming Raka, dan gugatan Almas Saki Biru ini kalau tidak salah yang mahasiswa itu kan? Wan Prestasi. Nah, yang jadi pertanyaan, Wan Prestasi apa nih yang digugat dari Almas Saki Biru kepada Gibran? Apakah ini ada hubungannya dengan gugatan yang di MK yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru? Ataukah memang dari Mau yang jelas saya yakin sih, apapun yang mengarah ke 02 dan membahayakan citra mahkota, tidak akan ada tindakan. Kenapa begitu yakin? Karena sudah beberapa kali pelanggaran-pelanggaran dari paslon 02 ini, dari tim sesnya atau bahkan dari si paslon Gibran berapa kali sih melanggar aturan debat, berapa kali sih, dari yang gini keluar dari, yang gini keluar dari, yang gini keluar dari, apa yang gini ini yang keluar dari podium, menggunakan istilah yang menjebak dan segala macamnya. Yang gini-gini juga keluar memprovokasi pengikutnya ataupun pemilihnya ataupun pendukungnya. Tapi apa tindakannya? Nggak ada. Kayak nggak ada masalah. Walaupun ada ini, saya yakin tidak akan ada tindakan apa-apa. Yakin saya. Sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Terkait suksesi kepemimpinan nasional tahun 2020. Aliansi Perguruan Muhammadiyah serukan petisi hapus Prabowo Gibran dalam Pilpres karena dinilai memberi harapan palsu. Aliansi Perguruan Umum. Tampilnya Prabowo Gibran disertai pemerkosaan undang-undang. Jokowi disebut bukan sosok negarawan. Saya masih yakin sekali mau ada petisi dari Muhammadiyah, mau ada petisi dari guru besar, dari kampus-kampus. Saya masih belum yakin sekali bahwa Pilpres ini ataupun paslon nomor 2 itu digugurkan. Sekian dulu ya. Thank you.